potongan yang Cina Trust itu. Betul, betul. Ya, yang lainnya juga banyak itu. Banyak ya Mas ya. Potongan mes, potongan makan segala-gala gitu. Betul, betul. Jadi kalau kitanya nggak menghemat sendiri ya kelabakan sendiri di sini. Sendiri. Katakanlah Mas, kalau untuk pemula nih, untuk orang yang baru datang ke Taiwan, katakanlah kalau sisa dipotong semua, kalau menurut sepengalaman sampean, kira-kira dalam 1 bulan itu bisa nyimpan berapa Mas? Kalau kontrak pertama itu, kalau yang kontrak ya pertama. sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Salam-salam seduluran, salam sehat dimanapun Anda berada. Saya doakan masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Dan hari ini aku kedatangan tamu juga nih dari jauh nih. Dari mana Mas? Indramayu. Indramayu. Alhamdulillah sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Mas, ceritanya ini ada acara apa Mas? Kok kita bisa bertemu, bisa berkumpul di dalam hotel yang segini mewahnya Mas? Ini acara apa Mas? Acara pabrik. Acara pabrik. Touring pabrik. Itu diadakan setiap berapa tahun sekali ataupun mungkin sistemnya bagaimana Mas? Kalau setiap tahun sekali sih kurang tahu ya. Mungkin ini ya hasil lebih pendapatan pabrik aja mungkin. Oh, mungkin. Buat nyenengin inilah. Nyenengin anak buah anak ya, karyawan seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut sampean, maaf nih Mas ya, sepengetahuan sampean, sama di sini udah berapa tahun Mas? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Yang tahun yang lalu? Tahun yang lalu 3 tahun kontrak. Tadi udah ini kontrak yang kedua ini ya, kontrak yang kedua. Tapi sejauh ini di pabrik sampean selalu diadakan ataupun mungkin ibaratnya ini hanya sebagai mungkin rasa terima kasihnya laupan ke karyawannya ya, seperti itu. Kemungkinan kayak gitu. Oke, jadi kalau menurut sampean pabriknya lumayan lama sih ya. Pabriknya lumayan. Berarti sampean di sini baru 2 bulan. Mas sedikit berbagi, kita di sini juga hanya sharing, kita hanya berbagi bagaimana kinerja kita, bagaimana kita kerja di Taiwan itu sebetulnya bagaimana, dan semalam juga banyak yang ADD saya, banyak yang ADM saya intinya menanyakan untuk kerja di Taiwan, cara kerja mencari PT yang bagus. Kalau menurut Samar sendiri bagaimana Mas? Monggo, mungkin Samar kasih saran-saran buat teman-teman kita yang ada di Trans B7-nya Mas. Ini kalau mau nyari-nyari PT tuh nyari yang udah terdaftar di PP2MI ya. PP2TKI. Iya. Oh, benar PP2MI ya. Terus ya yang aturannya yang jelas. Jangan mau ya dimingi-mingi kayak sebulan cepat terbang apa gimana, itu kemungkinan itu penipuan. Biasanya gitu. Jadi harus hati-hati lah Mas ya. Terus dimingi-mingi, biasanya dimingi proses ya cepat terbang itu prosesnya gini. Itu biasanya bohong. Biasanya tuh minimal itu ada yang 2 bulan, 3 bulan juga. Tapi katakanlah kalau sepengalaman sampean sendiri, katakanlah kalau untuk prosesnya ke Taiwan itu, katakanlah paling lama berapa bulan Mas? 2 atau 3 bulan? Saya proses yang tahun pertama itu 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Yang proses belakangan ini? Yang proses belakangan ini hampir sama 3 bulan. Hampir sama 3 bulan setengah. Iya. Walaupun saya X juga, tetap aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sampai akhir. Iya. Kemarin spesialin juga. Kemarin itu sampean nyari pabrik atau balik pabrik Mas? Balik pabrik kemarin balik itu ya? Pabrik. Balik pabrik. Kalau balik pabrik, katakanlah masih kena biaya berapa Mas kemarin itu? Kalau biaya masih full ya sama yang. Tapi sama udah nggak ada potongan kan Mas ya? Iya. Cuma bedanya kalau mungkin orang yang baru kena potongan, sama udah nggak kena potongan. Intinya kan seperti itu. Betul. Tapi sama jatuhnya kemarin kena biaya berapa Mas ya? Kalau total sih biayanya 63. Itu belum ama ini ya, belum ama paspor segala-gala gitu, belum ama medikal gitu. Itu baru yang buat masuk ya, PT aja ibaratnya. Tapi itu udah nggak ada, udah free potongan lah ibaratnya lah ya. Nah mungkin gini Mas, ini kan hanya sebagai spekulasi. Kalau orang yang baru berapa, mungkin karena sampan calling visa balik pabrik, betul enggak? Sama juga kena biaya sebanyak itu. Jadi mungkin gini, kasih sedikit saran bagi yang baru datang kan kena potongan. Sedangkan sampan kan nggak kena potongan. Paham maksudnya saya? Kalau orang baru kan mau nak potongan, nah gimana caranya di sini menghemat keuangan, ataupun mungkin sampai sini tuh perlunya apa aja yang untuk dibekalkan.
Monggo, waktu dan tempatnya. Ya. Biasanya kalau yang kena potongan itu ya sebisa mungkin lah berhemat di sini gitu. Soalnya tahu sendiri potongannya tuh nggak cuma potongan yang Cina Trust itu. Betul, betul. Ya, yang lainnya juga banyak itu. Banyak ya Mas ya. Potongan mes, potongan makan segala-gala gitu. Betul, betul. Jadi kalau kitanya nggak menghemat sendiri ya kelabakan sendiri di sini. Sendiri. Katakanlah Mas, kalau untuk pemula nih, untuk orang yang baru datang ke Taiwan, katakanlah kalau sisa dipotong semua, kalau menurut sepengalaman sampean, kira-kira dalam 1 bulan itu bisa nyimpan berapa Mas? Kalau kontrak pertama itu, kalau yang kontrak ya pertama, sisa ya bersih. Saya terima itu iya. sekitar 12 ribuan lah segitu. 12.000 Mas, Ya. per bulan itu ya? Per bulan itu. 12.000 kalau sekarang dikuruskan rupiah aja cuma 48. Iya. Katakanlah 500 saja Mas ya, biar kita enak ngitung. Iya. Itu cuma ketemu 6 juta loh, 6 juta. kurang lebihnya, betul enggak? Nah, dalam arti 6 juta itu kalau menurut sampean, bagi pemula mungkin yang teman kita, saudara kita baru datang, kalau enggak bisa memanage keuangan, apakah nyampe Mas dalam 6 juta itu? Ya bisa kirim juga sih dalam itu. Bisa kirim juga. Dalam jumlah situ ya. Tapi ya minim gitu. Minim. Buat kebutuhan kita sendiri kan harus ada juga di sini. Jadi mungkin kalau untuk yang baru, katakanlah 1 bulan itu 12.000 lah Mas ya, 12.000 antaranya gitu. Mungkin gini Mas, kasih saran ataupun mungkin motivasi sahabat kita, saudara kita, mungkin sama kan dari Indramayu, betul enggak? Iya. Saya yakin orang Indramayu itu kan banyak di sini, betul enggak? Banyak. Mungkin dari sahabat sampean, dari teman sampean, ataupun mungkin dari lingkungan sampean, kalau mau berangkat, pikirkan dulu, karena sampai sini seperti ini. Monggo, waktu dan tempatnya buat sampean tadi. Nah, untuk yang di rumah yang sedang proses itu harus ya yang utama itu mental gitu. Tapi kalau modal nggak ada juga percuma juga. Percuma juga. Jadi apa aja itu? Jadi yang pertama itu ya awalnya sih harus modal gitu, modal harus ada. Terus kedua ya mental gitu. Terus ya kalau dua-dua itu udah ada ya siap-siap aja lah. Di sini juga kerja itu nggak kayak di Indonesia. Di sini aturannya ketat gitu. Betul. Kalau kita nggak target juga kita pasti bakalan dikomplain. Ya. Jadi harus disiapin semua segalanya itu. Mental, kalau menurut sampean yang harus dipersiapkan, kalau modal itu pasti Mas. Iya, modal pasti. Modal, mental, apa lagi? Modal, mental, bahasa perlu nggak Mas? Ya bahasa perlu juga. Mungkin Perlu kan juga. banyak Mas nih dari teman kita itu kebanyakan rata-rata kan kalau orang baru kan bingung di bahasa, betul nggak? Iya. Sedangkan ya maaf nih, mungkin satu pabrik sama sampean belum tentu kalau ada orang Indonesianya, betul nggak? Iya, betul. Nah terkadang di situ, makanya saya juga sedikit menambahkan Lur untuk teman-temanku, sahabatku mungkin yang mau berangkat ke Taiwan sambil menunggu job, ya betul nggak Mas? Iya, betul. Sambil belajar bahasa, karena sampai di sini kalau kita benar-benar nggak tahu bahasa, kita sendiri yang kerepotan. Iya. Betul nggak Mas? Iya, betul. Oke Mas, mungkin untuk saat ini kita next video nanti berikutnya, betul nggak? Tapi saya ingatkan kembali Lur, salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Yang baru menemukan channel Trans B7, silahkan Anda like, komen, dan subscribe-nya. Karena dengan subscribe Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mas, kita next video berikutnya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Salam sama-sama. sukses. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.